Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, dan jangan lupa mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi, sudah ada beberapa pertanyaan dirangkumkan, dan kali ini bahasannya tentang sahur. Sebelum itu, kau ingetin dulu ya, kau bacain suatu hadis dari hadis riwayat Imam Bukhari. Aqamakola Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Masya Allah. Apa aja pertanyaannya? Apakah gimana caranya kita semangat sahur meskipun terasa berat? Yang paling bikin kau semangat sahur tuh ini ya. Bayangin ini. Kita seumur hidup udah sholat. Tapi kalau ditanya, sholat kita yang mana yang yakin pasti diterima sama Allah? Wallahu alam, nggak tahu. Meskipun Allahnya maha baik, tapi kita yang mana nih amalan kalau kita ditanya misalkan oleh Allah, emang kamu pengen ke surga, apa yang membuat kamu layak ngerasa bisa ke surga? Sholat kita yang mana? Nggak tahu kan? Nah, di Ramadan ada sahur. Jadi kita bangun sebelum subuh. Emang kenapa kok kalau bangun sebelum subuh? Ada hadis dari riwayat Imam Bukhari juga mengingatkan, yang artinya barang siapa terjaga di malam hari, terjaga nih, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjut, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Ulangi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Dan di hadis tadi memang diawali dengan alhamdulillah dulu ya. Biasanya kan orang zikiran subhanallah walhamdulillah, ini alhamdulillah dulu baru subhanallah ya. Emang kenapa kok kalau terjaga di malam hari, misalkan kebangun tidur digigit nyamuk atau apa, pengen pipis, nah dalam hal ini misalkan pengen sahur ya, emang kenapa kalau baca doa itu kalau terjaga nih di malam hari? Maka kata Nabi, kalau dia berdoa akan dikabul. 1. 2, kalau dia melanjutkan dengan wudhu lalu sholat, akan diterima sholatnya. Itu dia teman-teman. Kan kalau ke manusia ada 1000 kebaikan bisa hilang karena 1 keburukan. Kalau ke Allah ada 1000 keburukan, Allah punya kuasa menghapuskan sekian banyak keburukan itu dengan ada 1 aja kebaikan yang Allah ridho. Masalahnya amalan kita yang mana? Dengan ini bismillah kita bangun sahur, yuk jangan cuman sahur doang. Sempetin sholat tahajud 2 rakaat. Sambil, ya Allah, aku beriman kepada sabda Nabi-Mu, aku tahu amalku kurang sempurna ya Allah, tapi aku beriman kepada sabda dari Rasul-Mu bahwa dengan ini salatku akan diterima. Bismillah. Mudah-mudahan dengan salat kalian itu membuat kalian jadi hamba yang dipilih Allah untuk ke surganya. Ya, bahasan selanjutnya itu sih kalau memang termotivasinya gara-gara itu, Masya Allah. Selanjutnya, ini juga ada pertanyaan terkait jelaskan kenapa kita harus sahur. Tadi di dalamnya ada berkah. Benar teman-teman. Dalam Islam itu kalau udah ngejarnya berkah, ini dia ya, berkah tuh sedikit pun gak akan pernah kekurangan, selalu cukup. Karena kalau sudah tidak ada berkah, banyak juga selalu kurang. Contoh ya, para maling, koruptor, udah pada kaya belum sih? Udah, tapi karena gak ada berkahnya, nyuri terus, ngambil aja dari rakyatnya. Tapi kalau sudah Allah berkahi, ada orang yang Masya Allah secara nominal tuh bagi kita mungkin tidak banyak, tapi cukup. Gak kelaparan, gak bikin mereka ngutang, gak bikin mereka jatuh dosa, gak bikin mereka jatuh kepada kehinaan dalam berbuat kemaksiatan. Berkah soalnya. Contoh berkah ya, ada yang unik. Ada yang menjelaskan berkah itu seperti ini. Seperti menyebutkan, kalau ada hewan seperti misalkan anjing, sekali beranak itu kan bisa 6 ya. Ada yang nyampe 8. Kalau kambing, kan paling 1, yang paling banyak juga 2. Tapi lihat, yang paling banyak dipotong tiap tahun apa? Kambing. Tapi bisa-bisanya saya sendiri sebagai manusia lebih sering lihat kambing tuh daripada lihat anjing. Padahal kan harusnya banyakan anjing di mana-mana gitu. Enggak, tetap banyakan kambing. Tiba-tiba entah dari mana tuh. Apalagi kalau menjelang waktunya Idul Adha.
beserta boba-boba kecil di jalannya itu. Puntennya, maksudnya kotorannya, ya kan mirip boba, masya Allah. Karena dari situ itu dia ada keberkahan yang luar biasa. Jangan sampai enggak. Nah, kalau udah berkah, bisilah makanan yang sedikit itu kalau sudah Allah berkahi, Allah kuatin bertahan sampai nanti waktunya berbuka. Ya, itu dia berkah soalnya, pasti akan mencukupi. Maka kita lihat pertanyaan selanjutnya. Kapan waktu yang pas untuk sahur? Kalau bicara waktu, ada nasihat memang terkait bahwa memang makin dekat sama waktu subuh, makin baik. Ya. Dan ingat ya, kadang kalau ada yang teriak imsak, apakah udah harus berhenti makan minum? Enggak. Secara bahasa imsak memang artinya berhenti, tapi waktu untuk mulai berhenti itu seperti di Al-Qur'an, ketika sudah jelas bagimu benang yang terang maupun yang gelap ya. Maksudnya adalah garis ketika fajar itu muncul, matahari mulai mau terbit, yaitu kan di waktu fajar, mulai waktu azan subuh. Jadi sebetulnya waktu untuk kita sahur itu masih diizinkan makan minum ketika sampai azan. Bahkan kalau lagi makan tahu-tahu azan, kita diizinkan untuk tetap ngabisin dulu, walaupun jangan nambah lagi ya, tetap dimakan sampai selesai, sampai habis secukupnya, baru lanjut berpuasa ya. Mungkin imsak itu yang saya tahu ya mungkin cuma ada di Indonesia aja, karena dulu nasihat dari mungkin dulu ada orang-orang soleh yang menginginkan ya udah diingetin deh biar waktunya mereka bisa siap-siap buat sikat gigi atau buat wudhu, sehingga akhirnya bisa langsung sholat subuh. Jadi dibikin ada teriak imsak. Jadi padahal ya itu ya silakan, ada yang mau pengen, ada yang sahurnya sebelum tidur juga, itu boleh juga sih. Cuman memang ahsannya yuk jangan cuman sahur, ini keutamaan yang luar biasa. Selain berkah tadi, yuk kita punya peluang untuk punya sholat yang diterima oleh Allah. Dengan cara tadi, bangun, sahur, jangan cuman makan, tapi juga ambil wudhu, sholat, bismillah. Semoga dengan ini membuat kita semakin termotivasi untuk sahur dan juga tambah amal ibadahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.